Harvester, untuk podcast kali ini akan ada yang berbeda, yaitu kita akan ada quiz di tengah-tengah podcast kita. Rahasia awet muda. Hari Minggu, hari kudus. Kita nggak gagal paham. Nah, sebelum ketika masuk hari Senin Sampai Sabtu. Tuhan tuh kok kayaknya Seperti tidak ada. Siap menghadapi tuayan. Ini harvester. Kita ini harvester. Harvester artinya apa? Karena kalau kita bisa bayar balik, berarti pengorbanan Yesus itu harganya murah. Welcome back to Brosis Talks, program podcast persembahan dari Harvest Gospel Studio. Di sini kita akan bahas seputar dunia anak muda yang pastinya bakal relate banget sama kehidupan kalian semua. So, jangan lupa subscribe, terus like and share, dan klik tanda lonceng untuk kalian gak ketinggalan podcast-podcast kita selanjutnya. Thank you, Harvester. Oke, Harvester, untuk podcast kali ini akan ada yang berbeda, yaitu kita akan ada quiz di tengah-tengah podcast kita. Ada hadiah menarik persembahan dari Bentani Hotel Cirebon. Pastiin kalian pantengin podcast kita dari awal sampai akhir supaya gak ketinggalan. Oh ya, buat teman-teman semua yang belum tahu, Bentani Hotel Cirebon itu adalah satu tempat staycation di Cirebon yang asik banget. Untuk keluarga, untuk siapapun kalian bisa bawa, untuk saudara-saudara kalian yang mungkin dari luar kota, langsung diajak cus nginep di Bentani Hotel Cirebon. Selain itu, di sana juga ada wisata kuliner dari berbagai macam negara dan Nusantara. Di tengah-tengah pandemi ini kan kita sulit ya mau keluar, mau traveling. Nah, untuk kalian yang udah kangen banget nih masakan-masakan dari berbagai macam negara dan Nusantara, bisa datang langsung ke Bentani Hotel Cirebon. Ada Arirang Korean Restaurant, ada Yanagi Japanese Cuisine. Di situ kalian bisa lihat live cooking. Jadi bisa lihat langsung nih makanan yang kita mau makan, kita bisa lihat masaknya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, seru banget ya. Terus ada Aroy McFine Thai Cuisine, itu ada makanan-makanan Thailand. Pokoknya ketika kita makan di situ kita lagi berasa dinner di Thailand. Terus ada Woku Woku, menyediakan masakan dari Manado. Nah, buat teman-teman yang suka makanan Manado, ayo langsung ajak keluarganya ke Woku Woku. Ada juga Wijaya Kusuma Restoran. Di situ ada berbagai macam makanan dari Western dan Nusantara. Jadi cocok banget buat keluarga teman-teman yang mungkin seleranya beda-beda, tapi bisa jadi satu di Wijaya Kusuma Restoran. Terus ada lagi Bendeli, di sana menjual berbagai macam bahan segar dari berbagai negara. Ada keju, ada saus, ada salmon, sosis, dan segala macam. Buat teman-teman yang suka masak-masak, bisa beli bahannya di Bendeli. Dan terakhir ada Grizzly's Pub and Resto. Di sana terkenal dengan hot stone sticknya yang tidak ada tandingannya dan cuma ada di Grizzly's Pub and Resto. Langsung cus ke Bentani Hotel Cirebon, tempat asik buat staycation dan buat wisata kuliner keluarga. Oke, Harvester, masih dengan Devlin di sini, dan kali ini kita sudah kedatangan seorang pastor yang gaul abis dan youth able banget. Please welcome Pastor David Walemangko. Halo Pastor. Halo juga, luar biasa. Apa kabar? Baik. Tadi dibilang youth able, saya merasa tersanjung. Oh iya, iyalah. Kita udah lama gak ketemu nih. Iya. Sekitar mungkin 6-7 tahun yang lalu terakhir ketemu, masih sebagai mahasiswa dan dosen. By the way, ini dosen agama saya waktu di kuliah dulu. Jadi beliau ngajar saya. Jadi waktu itu saya masih mahasiswa. Dan tidak menua. Tidak menua ya? Tidak menua menurut saya, enggak menua. Ini saya ya nggak tahu ya, kayaknya saya menua gitu. Kayaknya Pastor nggak menua. Saya terakhir ketemu sampai sekarang masih begini, tidak berubah lah, tidak menua sama sekali. By the grace of God. Oh iya, amen. Betul. Iya. Rahasianya apa nih? Rahasianya ya kan, bagaimana tidak kan, menua zaman sekarang kan rahasia awet muda tuh dicari orang ya. Sebenarnya gampang, lifestyle-nya aja. Lifestyle, gaya hidupnya. Betul, iya. Nah, nanti sebentar kita akan bahas seperti apa lifestyle yang supaya kita tetap enjoy, tetap
youthful dan tentunya tetap penuh sukacita di dalam Tuhan. Ya, tetap awet muda. Iya, mau betul. kapan aja, mau ketemu mungkin nanti 10 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi. Semua nanti orang soalnya pengen tetap muda iya, ya. benar. Nanti Iya. tetap menjadi Pastor David yang seperti ini, tidak menua. Iya. Oh ya, tadi sempat disinggung tentang lifestyle, tentang gaya hidup. Menurut Pastor nih, melihat zaman sekarang, melihat kemajuan teknologi betul. yang sangat pesat, apalagi di zaman-zaman di 2-3 tahun terakhir kayaknya pesat sekali. Gimana nih lifestyle atau gaya hidup anak-anak muda yang Pastor David lihat di zaman now ini? Iya, tentu berbicara gaya hidup, kita berbicara dalam konteks sebagai anak-anak Tuhan ya. Gaya hidup kita sebenarnya sudah ada patronnya dari Tuhan. Betul. Ya, sudah ada patron yang luar biasa yang Tuhan berikan. Tinggal bagaimana kita memahaminya, tinggal bagaimana kita mempercayainya dan menjalaninya. Dan gaya hidup ini memang mungkin kata gaya hidup terkesan sepertinya hura-hura atau katakanlah pada umumnya gaya hidup yang seenaknya, padahal sebenarnya tidak. Karena Yesus kenapa Yesus dari surga datang ke sebagai Allah, sebagai Tuhan dan dia menjadi manusia. Dia memberikan pattern, dia memberikan contoh lifestyle-nya seperti apa. Betul. Betul gitu ya. Jadi kita juga bisa mendapatkan itu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin berbagi tentang rahasia atau katakanlah satu hal yang sebenarnya sederhana tapi luar biasa. Bagaimana kita memiliki gaya hidup yang tetap gaul. Nah ini kan bahasa gaul nih, tetap gaul tetapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya harusnya gimana sih? Nah, kata Maksudnya, harusnya gimana? Prinsip dasarnya supaya kita tuh tetap tadi youthful, tapi tetap berpegang pada kebenaran. Itu tuh harusnya gimana? Mungkin bisa sharing tentang prinsip-prinsip dasar yang harus dilakukan supaya kita tetap berpegang kepada kebenaran. Tapi tetap bisa mengikuti perkembangan zaman. Tetap gaul dengan gaya dan zaman sekarang, yaitu rahasianya sebenarnya sederhana. Hidup kita berpusat kepada Kristus. Ya. Nah, mungkin ini masih agak abstrak ya. Nah, bagaimana ini berpusat kepada Kristus? Jadi sebenarnya bagaimana perspektif kita ini sebagai anak Tuhan, khususnya orang muda, ya kita di dalam Tuhan, kita menyadari bahwa kehadiran Tuhan itu sebenarnya sesuatu yang ada senantiasa dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kehadiran Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Betul. Ruang dan waktu. Kehadiran Tuhan itu selalu nyata di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kehadiran Tuhan selalu kita percaya dan alami, disitulah kita mulai diarahkan berpusat kepada Kristus. Karena seringkali seperti ini, Dev. Sis Dev ya, Devin ya, kita panggil bro and sis. Gak apa-apa saya dipanggil bro juga. Biar masih muda ya. Biar kelihatan gak beda jauh. Betul. Nah, ini yang saya mau sedikit sharing bahwa kadang kan seperti ini, ketika kita beribadah pada hari Minggu, karena orang Kristen kan rata-rata di hari Minggu. Itu rasanya kita tuh merasakan kehadiran Tuhan itu lebih nyata. Nah, ketika masuk hari Senin sampai Sabtu, Tuhan tuh kok kayaknya seperti tidak ada. Nah, ya udah aja, back to real life, back to activity lagi. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sudah selamanya ada di dalam kita. Betul. Sehingga ketika kita sadar bahwa Dia selalu ada di dalam kita, itu yang membuat kita berpusat kepada Kristus. Berpusat pada Kristus ini adalah bagaimana kita menempatkan bahwa Kristus ada di dalam setiap sendi kehidupan kita. Wow. Kristus tidak hanya berada di hari Minggu, betul. Tetapi Kristus bahkan berada di saat dimana orang nggak tahu kita siapa, orang nggak tahu kita seperti apa. Bahkan di saat yang paling terburuk sekalipun sebenarnya Dia ada, Dia hadir. Bahkan saat kita jatuh dalam dosa sekalipun. Exactly. Bahwa itulah yang kadang-kadang iblis gunakan, iblis manipulasi, iblis boykot pemahaman ini sehingga dipikir waktu kita gagal Tuhan lagi tinggalkan. Betul. Jadi saya gagal karena
Karena Tuhan tinggalin saya, karena Iya. Tuhan mengizinkan. Seringkali itu bahasanya, ya saya misal kalau anak muda, saya fail dalam satu mata pelajaran karena Tuhan mengizinkan. Mengizinkan, Padahal ya. kan sebab akibat ya menurut Iya. saya ya. Sebab akibat, Betul. setuju sekali. Kenapa, Dev? Ya, karena sesungguhnya yang dari Tuhan nggak ada yang buruk. Betul. Kan di Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku tahu rancanganku yang ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan, kecelakaan, tapi damai sejahtera dan yang memberi hari depan yang penuh dengan harapan. Betul. Jadi, nah bagaimana ini sekarang kita coba untuk masuk dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih kita melihat bahwa Kristus itu menjadi pusat dalam hidup kita? Tadi saya sudah kasih sedikit clue bahwa setiap detik kehidupan kita dia tuh tidak pernah beranjak sebenarnya. Iya. Kalau saya tahu, saya menyadari bahwa Kristus selalu ada di dalam kehidupan saya, berarti tidak ada yang perlu saya takuti seharusnya. Benar. Tidak ada yang perlu saya, aduh ini gimana besok ya? Khawatir. Betul, secara manusia kita natural ya, secara alami melihat sesuatu pasti kekhawatiran bisa datang, ketakutan bisa ada. Tetapi yang membedakan kita ini, Sis Devlin, adalah bahwa ketika kekhawatiran itu datang, dia tidak menguasai kita. Benar. Nah ada, misalnya tiba-tiba kamu dengar suara buang kayak bom, kamu kan takut. Iya. Tetapi suara itu tidak serta-merta membuat kamu Jadi kayak dirundung ketakutan gitu, yang terus-menerus. Betul. Itu cuma sesaat saja. Kenapa? Karena kita back to Christ lagi. Yesus ada di dalam saya. Benar. Tuhan ada di dalam saya. Nah, ini yang saya ingin juga bagikan, mungkin karena ada satu root akarnya di mana seringkali kita berpikir yang seperti Sis Devlin katakan tadi, ketika mengalami kegagalan, ketika mengalami ya namanya anak muda ya, walaupun saya sebenarnya sudah nggak muda-muda amat gitu ya, tapi pernah mengalami, pernah muda, masih muda. Oh, haleluya. Jadi ada mungkin yang di back mind kita ada kegagalan memahami, yang dalam bahasa gaulnya gagal paham. Iya, dan mungkin ada trauma. Ada trauma. Ya, mungkin ada trauma-trauma yang mengikuti sehingga itu yang membuat akhirnya mungkin gagal paham itu. Iya. Bener nggak sih, Pastor? Kalau anak muda tuh biasanya suka trauma nih. Iya. Soalnya pernah begini. Iya. Padahal ya berarti kan itu seperti tadi kan, kita takut ya ada, khawatir ya ada, tapi jangan biarkan itu kayak jadi menguasai kita. Nah itu karena kita dikuasai ketakutan dan kekhawatiran itu akhirnya jadi membuat trauma dan mungkin akhirnya jadi membuat kita gagal paham tadi. Sebenarnya, gitu. Ya betul sekali. Sebenarnya dengan kehadiran Kristus di dalam hidup kita, itu sebenarnya sudah memberikan jaminan bahwa ketakutan tidak bisa menguasai kita lagi. Ya. Karena Alkitab katakan Allah adalah kasih. Ya. God is love dalam 1 Yohanes pasal 4 kan. Allah adalah kasih. Saya mencoba untuk memahami ini mungkin lebih agak sedikit ekstrim bahasanya. Saya memakai istilah seperti ini. Allah tidak memiliki kasih. Loh, kok Allah tidak memiliki kasih? Yang saya maksudkan, Allah tidak hanya memiliki kasih. Saat ini Devlin di dompet ada uang berapa? Ada uang berapa ya tadi? Mungkin minta ditraktir soalnya. Kayaknya ada sekitar 200.000. 200.000. Wah, jujur banget ya. Kira-kira uang 200.000 itu sampai besok bisa berubah atau bisa bertambah atau bisa berkurang? Tergantung ya. Tergantung, iya. Mungkin kalau bertambah ya kalau ngambil dari ATM. Ya. Kalau dikasih orang. Tapi kecenderungannya berkurang kan? Berkurang. Karena kan buat konsumsi. Pasti ya. Itu kalau kita memiliki sesuatu. Tapi Tuhan tidak hanya memiliki kasih. Berarti kalau Tuhan hanya memiliki kasih, itu bisa berkurang. Bisa berkurang. Kalau kita sedot terus itu bisa habis. Itu luar biasanya. Rasul Yohanes berkata, God is love. Allah adalah kasih itu sendiri. Dialah kasih itu sendiri. Jadi ya dia sumbernya. Dia sumbernya. Betul. Nggak akan hilang, nggak akan habis gitu. Ya. Intinya dari Allah itu kasih. Mau kayak apapun dia tetap kasih. Nah, dengan demikian dijelaskan lagi di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi
ketika kita mulai berpusat kepada kehadiran Kristus. Christ Center Living itu adalah berpusat kepada bahwa Kristus ada di sini dalam hidup kita. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak tunggu hari Minggu. Makanya kan kadang-kadang anak muda berpikir hari Minggu hari kudus, hari Senin boleh yang macam-macam. Jadi di hari Minggu saya bertobat. Hari Minggu. Senin Akhirnya sampai Sabtu. tobat. Iya betul. Senin sampai gitu. Sabtu saya melakukan lagi. Gitu. Jadi itu yang saya mau katakan di sini adalah karena mungkin diawali oleh 3 hal ini. Ya, boleh saya sharing ya? Ada poinnya. Boleh. Pertama, gagal paham. Ya, gagal paham. Gagal paham. Wah, lu gagal paham ya kan biasanya kayak gitu. Nah, gagal paham dalam hal apa? Gagal paham tentang eksistensi dan kehadiran Kristus dalam hidup kita. Buktinya tadi, Devlin bilang, waktu sakit, aduh Tuhan lagi ninggalin saya. Nggak sayang. Gitu. Padahal saya udah ke gereja. Betul, padahal saya sudah melayani. Iya, saya udah melayani full jadwalnya. Iya, jadwalnya misalnya. kok kayak gini. Tuhan lagi menghukum saya dan sebagainya. Saya mau kasih disclaimer ya tentang Tuhan menghukum kita. Benar nggak? Menurut saya tidak benar. Karena di dalam Roma 8 ayat 1 berkata, semua yang ada di dalam Kristus tidak ada di bawah penghukuman. Yes. Semua yang ada di dalam Kristus. Pertanyaan saya buat harvester nih, buat teman-teman anak-anak muda atau siapapun berjiwa muda sama seperti saya gitu ya. Apakah Anda merasa bahwa Anda masih di bawah penghukuman? Gitu ya. Tidak. Karena kalau kita masih berada di bawah penghukuman berarti sia-sia pengorbanan Yesus. Betul. Kita tidak ada di bawah penghukuman. Nah, jadi kita perlu pahami, gagal paham ini adalah di mana kadang-kadang ketika mengalami sesuatu yang buruk di dunia ini dipikir Tuhan sedang menghukum. Itu yang pertama. Yang kedua, gagal paham yang kedua, ketika mengalami sesuatu kegagalan, wah Tuhan lagi izinkan kegagalan itu supaya saya lebih ini dan sebagainya. Sebenarnya tidak juga. Memang dunia ini bukan sorga. Ya. Iya kan? Jadi anak Tuhan Yesus nggak pernah menjanjikan begini sama Sis Devlin. Yuk kalau mau percaya saya jadi anak Tuhan, kamu nggak akan mengalami masalah. Benar nggak? Iya enggak. Iya kan? Enggak. Tuhan nggak pernah janji begitu. Tetapi dia bilang, come unto me. Datanglah kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat, letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Makanya ada lagu Tuhan tak pernah janji. Iya. Langit selalu biru Iya. ya gitu ya. Karena itu lagu yang bagus banget. kita belum ada di sorga. Iya. Tapi kita bisa menciptakan sorga dalam hati kita. Betul. Itu yang membuat kita bisa terus berpusat kepada Kristus. Bukan gak ada masalah ya. Tetapi masalah kita bisa tangani. Saya masih di gagal paham. Gagal paham yang tadi pertama merasa dihukum sama Tuhan. Merasa ditinggalkan sama Tuhan. Dan kadang Tuhan mengizinkan ini dan sebagainya. Di dalam Yakobus, saya lupa ayatnya. Tetapi ayat ini berkata demikian, Dev. Semua yang baik datangnya dari Bapa. Semua yang baik datangnya dari Bapa. Jadi kalau kita mengalami hal yang buruk, saya percaya bukan dari Bapa. Waktu saya sharing sedikit, waktu bulan Juli kemarin saya mengalami COVID dan hampir lewat sebenarnya. Wow. Karena waktu itu varian Delta sedang merajalela dan 5 rumah sakit menolak saya karena bukan nggak suka sama saya, tapi nggak ada oksigen. Dan nggak ada fasilitas yang memadai. Dan dokter yang biasa saya hubungi dia bilang, Pak, Bapak mesti ke rumah sakit karena saya sudah perut udah napas pendek, saturasi di bawah 90 secara manusia ya. Dan istri saya secara mental dia udah siapkan gitu karena pada saat yang bersamaan ada teman kita juga di Cirebon meninggal. Itu membuat terintimidasi. Tetapi satu hal yang saya tahu bahwa ada yang berkata begini sebelum saya sakit berkata, wah Tuhan lagi izinkan nih COVID ini datang sama kita bahkan orang percaya supaya apa? Supaya ini dan sebagainya. Saya jadi berpikir begini, masa sih Tuhan yang baik memberikan hal yang buruk buat kita anak-anaknya? Bapak yang jahat aja tahu memberi yang baik buat anaknya ketika minta roti. Dan itu saya buat statement saya di kesaksian saya bilang, sakit apapun bukan dari Tuhan. Ya. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Betul.
Tidak. Tapi kalau kita mengalami masalah, persoalan, ya inilah dunia yang kita harus hadapi. Cuma bedanya kita diberi kemampuan. Nah, di situ. Betul. Karena kita berfokus pada Kristus. Jadi gagal paham ini adalah selalu melihat berfokus pada diri sendiri sebenarnya. Jadi playing victim. Play victim dan terkesan kadang-kadang walaupun menggunakan bahasa rohani, Iya. tetapi sebenarnya misalnya tadi Devlin bilang Tuhan sedang mengizinkan sakit ini dalam hidup saya. Saya mau tanya Devlin, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib yang dideskripsikan oleh Yesaya 53 berkata, segala sakit penyakit ditanggung oleh Yesus. Apakah Yesus yang sama yang menanggung segala sakit penyakit kita, terus Yesus yang sama memberikan sakit penyakit buat kita? Wow. Nggak usah Yesus dokter yang berusaha menyembuhkan seseorang dari sebuah sakit. Apakah dokter yang sama, yang normal, yang sehat, yang punya kerinduan yang sama mau memberikan sakit kepada seseorang? Ya. Nggak. Jadi artinya apa? Tuhan nggak pernah memberikan kita sakit penyakit. Dia sendiri menanggung segala sakit penyakit kita. Ya. Ya kan? Betul. Tapi bagaimana, kenapa masih ada sakit penyakit? Itulah, ini belum sorga. Ya. Dunia ini udah rusak ya. Betul. Dan kadang kan ya sama ya, maksudnya kita sakit, ya itu tadi yang saya bilang, ada sebab dan akibat. Ada sebab dan akibat. Bisa jadi pola hidup. Bisa jadi udah tahu batuk tapi makannya yang istilahnya jajan goreng-gorengan. Iya, jajan sembarangan. Gitu kan. Jadi ya jadilah udah gitu kan, gitu terus bilang Tuhan lagi izinkan. Sekarang saya lebih detail lagi mau bertanya. Teman-teman menjawab ya. Kalau gitu berarti kita sedang menuduh Tuhan atau tidak? Secara tidak langsung. Ya. Sedang menuduh Tuhan kan? Tuhan. Walaupun mungkin kita pikir ya betul di sorga nggak ada sakit penyakit, tetapi secara tidak langsung karena memakai istilah Tuhan mengizinkan saya sakit atau Tuhan mengizinkan saya gagal dan sebagainya, berarti kita sedang menyamakan bahwa Tuhanlah sumber itu semuanya. Ya, betul. Nah, ini gagal paham, ya gagal paham. Nah, bagaimana supaya kita nggak gagal paham? Nah, sebelum awal gagal paham, yang kedua menjadinya gagal fokus. Gagal fokus. Gagal fokus. Karena gagal paham, jadi pandangan kekristenannya seperti itu, sehingga dalam juga dia menjalani hidup gagal fokus. Fokusnya kemana? Bukan kepada Kristus, tapi fokus pada diri sendiri. Betul. Dia akan selalu menilai dirinya sendiri. Dia sudah berbuat ini, sudah berbuat itu. Makanya banyak orang gampang kecewa dalam pelayanan. Karena merasa sudah melakukan lebih. Sudah melakukan lebih gitu. Dia pikir saya sudah melakukan ini semuanya kok nggak dihargai dan sebagainya. Ya. Kenapa dia gagal fokus? Karena dia berpikir dialah yang mampu melakukannya. Padahal kembali ke statement saya di awal, kalau kita berpusat pada Kristus, Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20 bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saya bisa lulus S1. Devlin bisa melayani menjadi seorang apapun, dimanapun. Itu bukan Devlin yang melakukannya sendiri. Ada Kristus di dalam kita. Wah, saya sendiri diberkati loh ya. Walaupun ini saya sudah ucapkan berkali-kali. Tapi ketika itu membuat fokus kita kepada Kristus. Tapi kalau gagal fokus selalu selfish, self-center. Ya, self-center. Inilah akibat dari gagal paham. Nah, kalau sudah self-center, sebenarnya ada ayat-ayatnya ya. Kalau gagal fokus, gagal paham itu di Matius 12 ayat 7. Gagal fokus Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Nah, di sini Yesus mendeskripsikan dengan perumpamaan. Ada seorang yang merasa paling benar dan berdoa demikian. Tuhan, saya sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini, sudah melakukan ini. Kira-kira itu doanya. Saya nggak seperti tetangga saya. Yang ini saya. Ini orang yang membanggakan kebenaran diri sendiri. Berdoa tapi sombong. Karena dia pikir dia yang melakukan. Ya, dia sudah benar. Jadi fokusnya pada diri sendiri. Apa yang terjadi setelah gagal fokus? Ini yang selalu kita lihat dan alami. Gagal aksi. Gagal aksi. Gagal paham.
Ya, gagal paham, Gagal paham ini, iya betul. Gagal paham ini lebih kepada shifting believing system dalam pikiran kita. ya, mindset lah Mindset ya. kita. Ya. Bagaimana Anda mengerti tentang Tuhan, itu menjadi believing system kita kan, mindset kita. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan seperti tadi, ya, masih menghukum kita, maka kita akan selalu berpikiran ya seperti itu. Akhirnya kita gampang menyalahkan Ya. Tuhan, Gampang dan kecewa. kecewa. Nah, akhirnya terus gagal fokus. Gagal fokusnya pada diri Betul. sendiri, dan akhirnya gagal Aksi. Nah, gagal aksinya ini kelihatan dari orang-orang ahli Taurat. Dia sendiri nggak lakukan tapi nuntut orang lain terus. Yes. Jadi karena dia sendiri belum tentu bisa melakukannya. Gagal aksi ini yang terjadi ketika mereka menarik seorang perempuan yang kedapatan berbuat dosa. Ya. Dan Itu cerita yang buat saya ya, ketika cerita itu tuh meskipun diulang-ulang ya, itu tetap saya tuh merinding dengarnya. Karena ada satu hamba Tuhan yang dia khotbah soal Maria itu nggak cuma dihapuskan dosanya, tapi dia juga berhutang nyawa dengan Yesus. Itu benar-benar kayak wow. Iya betul. Bayangkan mereka dengan begitu merasa paling benar, menyeret gitu ya si wanita ini dan dibawa di hadapan Yesus. Sebenarnya mereka menyeret ini dalam rangka juga mencobai Yesus gitu kan. Menurut Yesus ini harus diapain? Dan kita tahu ceritanya. Yesus cuma bilang, siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa? Lempari wanita ini dengan batu. Karena memang hukum agamanya, hukum Tauratnya kan begitu. Dia harus mati. Tapi pertanyaan Yesus langsung menonjok mereka. Mereka ternyata mereka pun belum tentu sebaik wanita ini. Dan apa Yesus katakan? Ada wanita, adakah yang menghukum engkau? Dia lihat celingak-celinguk, dia bilang tidak ada. Yesus bilang apa? Ya udah kalau gitu kamu nggak apa-apa, pulang saja, berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau Yesus ngomong yang seperti tadi, kan enggak kan? Yang Yesus ngomong adalah pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Poin ini penting. Yesus tidak kompromi dengan dosa, tapi Yesus mengasihi orang yang paling berdosa sekalipun. Seringkali orang yang gagal paham, gagal fokus, dan gagal aksi seringkali nggak melihat itu. Yang mereka lihat adalah kesalahan dan itu langsung dikaitkan dengan orangnya. Orangnya berarti nggak bisa diterima. Siap menghadapi tuaian. Ini harvester. Kita ini harvester. Harvester artinya apa? Penuai. Anak-anak muda, teman-teman, ya bro and sis, kita ini harvester. Penuai. Disinilah kita membutuhkan hati seperti Yesus yang tidak melihat seberapa besar pun kesalahan, tetapi kita tetap mengasihi orang itu. Apakah kita kompromi dengan dosa? Tentu tidak. Makanya Yesus bilang kepada wanita ini, pulanglah dan jangan berbuat dosa. Yesus concern, Yesus komit, jangan berbuat dosa lagi. Dan tahu nggak? Dari sekian banyak murid Yesus, sekian banyak pengikut Yesus, wanita ini yang tetap berdiri di Bukit Golgota ketika Yesus disalib. Karena banyak pakar Alkitab mengatakan dialah Maria Magdalena. Kenapa dia tetap bisa berani sedangkan murid-murid yang lain lari tunggang langgang, kecuali Yohanes dan Maria Magdalena dan ibu Yesus yang sebentar lagi kita paskan. Iya. Kenapa? Karena dia benar-benar mengalami kasih dari Yesus. Ya, betul. Dia mengalami perubahan. Jadi tadi gagal paham, gagal fokus, gagal aksi. Nah, bagaimana memulihkannya ini? Ini pertanyaannya. Iya, benar. Ya itu tadi ya, yang cerita Maria Magdalena ini menarik sekali menurut saya karena di situ tuh kita jadi diingatkan kembali bahwa ya sebenar-benarnya orang, sebenar-benarnya kita, ya belum tentu benar tadi yang saya bilang, belum tentu kita lebih baik daripada dia. Mungkin kita melakukan dosa yang lebih buruk tapi nggak kelihatan orang, sedangkan ya dia kelihatan pas kelihatan gitu kan, pas ketangkep. Kita juga nggak pernah tahu kan, dan tidak pernah diceritakan di Alkitab ahli-ahli Taurat melakukan dosa apa aja gitu kan. Dan ya itu tapi seringkali yang terjadi sayangnya di anak-anak muda. Kebetulan saya berkecimpung di dunia anak muda dan seringkali ya itu karena gagal aksi jatuhnya jadi menghakimi. Iya. Kayak
apa namanya, ya anak muda misalnya tentang perzinahan, mungkin dosa perzinahan, langsung yang kayak dia mah udah nggak kudus, dia mah udah nggak suci, nggak bisa pelayanan, dia tadi jadi tidak diterima. Iya, tidak diterima. Dan betul. akhirnya itu yang membuat sebenarnya kadang kita gagal fokus, gagal paham, gagal aksi itu sebenarnya nggak cuma dalam diri, kadang dari luar itu yang membuat kita akhirnya merasa itu terhakimi. Yang tadi Pastor bilang, merasa bahwa Tuhan mengizinkan atau Tuhan memberikan gitu. Karena kadang hal itu yang datang dari luaran, dari mungkin bahkan dari orang-orang gereja yang membuat akhirnya menjadi punya mindset seperti itu. Sayang banget sebenarnya. Inilah gagal paham ini kan tidak terjadi langsung begitu saja. Betul. Tapi bisa melalui budaya yang ada di keluarga, tadi dibilang juga bisa trauma dan sebagainya. Tetapi kalau yang sangat kita sayangkan adalah pemahaman kadang-kadang di dalam pelayanan atau dalam penyampaian firman. Kita masih melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang masih seperti pegang pentungan, terus kita salah sedikit langsung dipentung. Nah, ini saya tidak sedang mengatakan bahwa Tuhan tidak mengadili ya, karena pengadilan Tuhan itu ada. Ya, betul. Karena kita hidup secara horizontal ini, apa yang kita lakukan tadi ya, sebab akibat. Secara horizontal, apa yang kita lakukan itu semua ada pertanggungjawabannya. Namun salib itu 2 garis nih deh. Garis vertikal dan garis horizontal. Sebentar lagi Paskah. Sesungguhnya yang Yesus lakukan adalah memulihkan hubungan garis vertikal antara Allah dan manusia. Caranya dengan apa? Dengan dia memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita yang tidak layak sama sekali bisa dilayakkan hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada orang bisa berbangga karena saya seorang yang paling hebat memberi perpuluhan, seorang paling kudus, paling ini, nggak ada. Semuanya sama kan? Tapi karena kasih karunia, maka kita bisa diselamatkan. Ketika kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia ini, anak-anak muda kita semua sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Kasih karunia ini yang menuntun kita untuk meninggalkan kefasikan. Nah, kata menuntun kita meninggalkan kefasikan ini bukan cuma kata-kata, Sis Devlin, tetapi ini lebih kepada kembali ke tadi, Kristus menjadi pusat kita. Karena Kristus dalam kita, dia menuntun kita untuk nggak mau lagi ngelakuin itu. Kenapa? Karena kita selalu berfokus pada karya Yesus di salib. Tuhan Yesus tadi ya, si perempuan itu, dia berhutang nyawa. Betul. Kita berhutang nyawa sama Yesus. Tetapi persoalannya kita nggak perlu bayar balik kepada Yesus. Karena kalau kita mau bayar balik itu tidak menjadi kasih karunia lagi. Karena kalau kita bisa bayar balik berarti pengorbanan Yesus itu harganya murah. Justru karena kita tidak bisa bayar, kita tidak bisa lakukan apapun untuk mendapatkannya. Yesus berikan itu secara cuma-cuma. Grace, gracia, ya, gratis itu cuma-cuma. Tapi melalui iman, percaya. Nah, itulah proses menjadi orang yang gagal aksi. Tindakannya akhirnya gampang kecewa, gampang menghakimi. Anak-anak muda kadang-kadang gampang merasa disappointed, kecewa, dan merasa aduh saya udah nggak mau move on lagi gitu. Karena dia dituduh dari banyak hal. Padahal sesungguhnya Yesus sudah menyelesaikan itu 2000 tahun yang lalu untuk dia. Betul. Amin. Seru banget. Mungkin dipotong sebentar karena tadi seperti di awal saya udah sounding ya, kita bakal ada quiz. Nah, Harvester, ini pertanyaannya kita akan ada 2 pertanyaan dengan ada 2 hadiah yang berbeda dan sama menariknya. Untuk pertanyaan yang pertama ini, tadi kan ada beberapa ayat yang disampaikan. Nah, Harvester, coba ada nggak kalian coba putar lagi kalau misalnya nggak ini, bisa putar lagi dari awal sampai akhir. Dari tadi ada beberapa ayat yang disampaikan. Nah, salah satunya ayat yang mengenai gagal fokus. Nah, saya mau tanya Harvester semua, ayat yang mengenai gagal fokus itu tadi Pastor David menyampaikan itu di ayat apa? Kalian bisa jawab DM ke
Instagram di @harvest_gospel_studio. Nah, sebelum itu kalian harus follow juga dan di love di feed podcast kita, dan kalian bisa DM. Nanti DM yang tercepat dan tertepat akan mendapatkan 2 voucher makan persembahan dari Bentani Hotel Cirebon. Kita akan pilih satu pemenang dan satu pemenang itu dapat 2 voucher makan. Lumayan banget Harvester. Tadi kan saya udah cerita ya, di Bentani Hotel itu kita bisa wisata kuliner. Nah, ini saatnya nyicip wisata kuliner di Bentani Hotel Cirebon. Pastikan kalian jawab cepet dan tepat. Jadi tadi pertanyaannya, di ayat mana nih yang menceritakan tentang gagal fokus? Nah, kalau kalian tadi dengerin, pantengin baik-baik, pasti nemu ayatnya. Ditunggu Harvester, langsung DM aja. Oh ya, jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Harvest Gospel Studio Indonesia. Jadi kalian sebelum jawab nih, follow dulu. Follownya tadi di Instagram @harvest_gospel_studio. Terus di love juga, di feednya tuh ada feed tentang podcast kita, itu tolong di love. Terus udah gitu, yang ketiga subscribe YouTube channelnya di Harvest Gospel Studio Indonesia. Nanti kita bakal cek. Jadi kalau yang nggak jawabnya bener nih, udah cepet nih, tapi nggak follow atau nggak subscribe, nah mohon maaf, nggak dapet hadiahnya. Ya, DM aja karena nanti biar adminnya bisa lihat nih siapa yang paling dulu dan paling tepat jawabannya gitu. Oke, Pastor, ini kayaknya kita lapar nggak? Lapar. Ini kebetulan di depan kita udah ada makanan. Wow. Dari persembahan dari Vanilla Rabbit. Nah, boleh dipegang ya? Ya boleh dipegang, boleh kita makan. Oh ya. Kan kalau misalnya ngobrol sambil makan tuh lebih afdol, lebih ya? asik. Mungkin nanti bakal banyak lebih lagi pewahyuan yang terbuka. Gitu kan, karena kalau perut kenyang, perut diisi gitu tuh, otak tuh jalannya lebih celeng gitu. Ini dari Vanilla Rabbit, ini ada di saya smoke beef mac and cheese. Di Pastor apa? Baked salmon mac and cheese. Jadi kalian bisa langsung ke Vanilla Rabbit karena di sini kalian bisa dapetin ini. Ini kita enak ya, kita coba. Coba dulu. Enak banget. Kelihatannya tuh udah enak, udah menggiurkan. Ini Harvester ini keren banget nih. Enak. Wow. Enak. Hauce. Hauce abis. Ini enak banget Harvester. Jangan sampai ketinggalan, langsung ke Vanilla Rabbit aja. Yang kalian bisa dapetin ini. Harganya juga terjangkau sekali untuk dapetin hal begini ya, dengan harga yang tertera itu, worth it banget. Jadi langsung ke Vanilla Rabbit. Pastinya nanti ajak teman-teman, ajak gebetan, asal jangan ajak pacar orang, nanti berantem. Ajak gebetan, ajak keluarga untuk makan-makan cantik. Ada dessertnya juga. Di sana pokoknya komplit, bisa nongkrong cantik, makan cantik. Jadi tempatnya juga bagus banget. Jadi langsung ke Vanilla Rabbit ya. Oke. Ya, lanjut ya. Tadi udah makan. Tadi kan saya bicara tentang 3 hal ya. Betul. Ini negatifnya. Gagal paham, gagal fokus, gagal aksi. Ini sebenarnya gampang untuk dimengerti. Kita mesti mengalami kebalikannya. Nah, bagaimana startnya? Gitu. Bagaimana pengaplikasian dalam hidup supaya gini kan, seringkali anak muda tuh kenapa sih mereka ya tadi gagal paham, gagal fokus dan gagal aksi, karena mereka tuh mungkin merasa bahwa firman Tuhan tuh kuno. Jalan dalam kebenaran tuh kuno, gaya hidup menurut firman Tuhan tuh kuno. Nah, kayaknya nggak relevan. Iya, kayaknya kalau saya holy banget, kalau saya kudus banget tuh dijauhin temen. Kayak ini mah dia mah kudus banget, dia mah ini banget, Alkitabiah banget gitu misalnya. Nah, sekarang mungkin bisa dikasih tahu ya Pastor, aplikasinya tapi tetap terlihat gaul. Tetap bahwa tetap bisa dalam artian
dipandang itu tuh bukan hal kuno, bukan hal yang Ya, sesuatu yang jangan dilakuin gitu, tapi harus dilakukan, tapi tetap membuat kita nih tetap terlihat gaul, bukan terlihat ya, tetap gaul, Ya. tetap bisa menjangkau lah intinya betul. gitu. Nah, semua yang kita lakukan ya, sis ya, apapun yang kita lakukan ini tangan ini nggak bergerak dengan sendirinya. Walaupun kadang-kadang refleks, tapi mungkin 80-90% kita mau jalan, kita mau ngapain itu karena dari otak. Kalau tadi saya bicara gagal paham, itu gagal paham namanya aja paham, berarti apa yang ada di pikiran kita. Mindset tadi ya. Mindset. Jadi untuk merubah mulai dari mindset juga. Betul. Itulah namanya metanoia. Berubah dalam cara berpikir. Berubah. Meta artinya berubah. Noia dari bahasa Yunani nous. Noia itu berubah. Dalam Roma 12 ayat 2 berkata, berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat dapat melakukan apa yang baik. Betul. Ya, apa yang berkenan dan yang sempurna. Yes. Kira-kira ayatnya berbunyi demikian. Nah, ini satu hal yang luar biasa, ternyata memang kembali lagi ke mindset kita. Kita harus berubah. Ada orang, teman-teman anak-anak muda gitu ya, harvester mungkin sulit untuk meninggalkan kehidupan lama. Itu bukan karena sulit, tapi pikirannya yang tidak diubah. Jadi pertobatan yang sesungguhnya bukan merubah perilaku dulu. Perilaku itu gampang, itu bisa dimodifikasi. Behavior modification. Ya misalnya hari Minggu, kita ke gereja, wah semuanya alim, harus baik-baik. Itu behavior modification. Artinya bisa dibuat-buat untuk menjadi bukan sekedar merubah perilaku. Yang pertama dirubah dulu adalah pikirannya. Tadi saya katakan, saya angkat tangan begini bukan tiba-tiba, tetapi otak saya yang menyuruh. Jadi kalau kita mengalami metanoia di dalam kasih karunia Tuhan, kita mengalami kasih Tuhan seperti Paulus bilang, kamu mengerti kasih Tuhan yang begitu dalam, tinggi, panjang, dan lebar. Nah itu yang bisa merubah cara kita melihat Tuhan dan cara melihat sesama. Jadi yang pertama metanoia. Gagal paham itu harus dirubah dengan metanoia. Nah gagal fokus tadi itu setelah metanoia, ini yang kedua, yang positifnya. Disinilah yang disebut dengan kita berfokus bukan lagi pada diri sendiri, tapi berfokus kepada Kristus. Ibrani pasal 12 ayat 2 berkata, pandanglah Yesus yang sudah memulai dan yang menyelesaikan perjalanan iman kita. Waktu saya mengerti ayat ini, saya menjadi, tadi ya kita sempat bahas, gimana nih supaya nggak terbeban. Saya melihat bahwa Yesus ikut menanggung apa yang saya alami. Wow. Yesus ikut memulai dan menyelesaikan apa yang baik dalam hidup saya. Itu iman. Ibrani 12 ayat 2. Jadi ternyata keberadaan Yesus dalam hidup kita itu bukan cuma di satu waktu tertentu. Yes. Dan mungkin ini satu hal lagi, sedikit mungkin belum pernah didengar. Seringkali orang berkata, ayo dong jadikan Tuhan nomor 1, betul? Yesus yang nomor 1. Bagi saya bukan, Yesus bukan nomor 1. Kalau Yesus nomor 1, nomor 2 apa? Nomor 2 biasanya keluarga mungkin. Atau pelayanan. Ya mungkin. Nomor 3 keluarga, mungkin terus baru pekerjaan. Sekolah dan segala macam. Disinilah kegagalan kita memahami Christ Center. Karena kita menempatkan katakanlah keluarga di posisi ketiga. Ketika di tengah-tengah keluarga kita tidak mengandalkan Yesus di situ, karena Yesus itu ada di nomor 1 saja. Sebaliknya, ketika misalnya pendidikan, studi, kita katakan studi itu nomor 4. Ketika ada di studi kita nggak merasa bahwa Yesus hadir di situ, karena Yesus ada di poin 1, di nomor 1. Yang menurut saya ya, Christ Center ini adalah Yesus bukan nomor 1, tapi Yesus adalah segala-galanya. Yes. He is everything. He is not number 1. Kalau kita, karena konsekuensinya akan berbeda. Ketika Yesus menjadi nomor 1, Anda akan merasa bahwa ketika menghadapi masalah-masalah lain dalam keluarga, atau dalam pekerjaan, dalam bisnis, atau dalam pergaulan, Yesus nggak berperan di sana. Makanya itu tadi, hari Minggu kudus, hari Senin nggak kudus. Karena kan berpikir Yesus ada di hari Minggu aja. Itu karena
salah memprioritaskan. Padahal sebenarnya Yesus ada dalam semua sendi kehidupan kita. Betul. Maha bicara, saat kita jatuh pun Yesus ada di sana. Tapi bukan Yesus yang membuat kita jatuh. Yes. Tapi dia ada di sana supaya dia mengangkat kita kembali. Dia memberikan pengharapan kepada kita kembali. Makanya ketika wanita itu datang, Yesus tidak menghakimi. Tapi Yesus berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pulanglah dan jangan Berbuat dosa lagi. Jadi Christ Center ini artinya melibatkan Yesus. Bahkan untuk berpikir hal sekecil apapun, kita tahu Yesus ada di sini. Kalau kira-kira setiap saat kita tahu Yesus ada di sini, kepingin gak sih buat dosa terus? Pasti ada kayak rasa feeling guilty. Feeling guilty. Pasti kayak, ngapain saya mau buat itu? Yesus ada di sini. Tapi tidak lagi dengan rasa ketakutan, misalnya, aduh takut dihukum. Takut dihukum, enggak. Ya. Tapi karena merasa dikasihi. Ya. Kalau Devlin dikasih oleh seseorang, Devlin gak akan takut gitu dengan orang itu. Kalau Devlin melakukan kesalahan, saya kira sis Devlin gak akan merasa, aduh nanti saya dipukul. Kenapa? Karena orang itu sayang sama Devlin. Ya. Bagaimana dengan Tuhan? Tuhan mengasihi kita. Dia mau kita gak ada rasa takut dalam arti di sini. Sebenarnya ada kan memang ayat takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan ini sebenarnya pengertiannya lebih kepada mari kita menghormati Tuhan. Menghargai Tuhan, menempatkan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita tidak mau berbuat dosa. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kalau kita sudah metanoia, anak-anak muda, harvester, pikiran sudah diubahkan, fokus kita hanya kepada Kristus. Tapi bukan berarti fokus kepada Kristus terus jadi rohani. Justru enggak, tadi kata Devlin, enggak. Kenapa? Karena kita mau bergaul dengan orang siapapun, mau melakukan apapun, Kristus ada di dalam hidup kita. Kita nggak perlu takut dihakimi, nggak perlu takut dituntut dan sebagainya. Karena kita tahu Yesus tuh mengerjakan yang baik dalam hidup kita. Kalaupun ada orang misalnya bilang, nggak gaul, nggak diterima, kita nggak merasa tertolak karena kita tahu kita diterima oleh Kristus apa adanya. Betul. Ketika kita gagal, orang lain menyisihkan kita nggak takut dengan itu. Kita berkata, kalaupun aku gagal, Tuhan selalu memberikan aku kekuatan. Itu kan sesuatu yang membuat kita move on terus. Ya. Jadi kita nggak stuck, nggak yang jadi ya itu tadi jadi seperti dirundung. Karena kita membiarkan rasa takut itu, kita membiarkan rasa kecewa, mungkin apapun itu yang menguasai. Tapi ketika kita membiarkan Yesus yang menguasai hidup kita, ya masih ada, masih ada. Tapi ya jadi lebih, mungkin jadi kayak lebih calm, lebih tenang, bahwa ya udah, namanya manusia gagal buat dosa, ya gimana ya, benar tadi kata pastor, ini masih di dunia bukan di surga. Jadi ya wajar, tapi bukan berarti akhirnya menjadi ya udah aja, nanti juga jadi kayak menggampangkan. Jadi kayak ya udah, dosa nih Tuhan ampuni, nanti bikin lagi, dan itu yang akhirnya itu yang salah. Ya jadi kayak dalam tanda kutip ya, nggak tahu diri gitu. Itulah yang iblis gunakan. Iblis membuat kita tidak menghargai kasih karunia. Ya benar. Tapi kalau kita mengalami kasih Tuhan, nyanyi lagunya aja, Tuhan selalu menolongku. Kita memahami Tuhan baik, Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Rasanya untuk berbuat sesuatu dosa saya yang lama nggak ada keinginan. Kenapa? Karena kita dipenuhi oleh kasih Tuhan itu. Ya, dipenuhi ya. Saya nggak katakan kita nggak pernah lagi berbuat kesalahan, mungkin masih bisa, tetapi kita selalu ingat bahwa selalu ada Tuhan yang memberikan pengharapan dan menuntun kita. Dia selalu memberikan kita kekuatan. Oleh karena itu, ini yang saya belum selesaikan. Satu poin lagi. Dari metanoia, dari gagal paham, pikirannya berubah, gagal fokusnya kepada Kristus, dan yang ketiga, ini pasti terjadi. Kita berbuah, be fruitful. Oh, berarti dari gagal aksi, karena kita diubahkan, kita jadi berbuah, tapi ada urutannya, nggak langsung. Betul. Dari ada proses. Pikirannya mengalami, mindsetnya mengalami perubahan. Gitu ya. Ketika mengalami perubahan, tadi saya tekankan perubahan ini, kadang-kadang kita terlalu fokus menuntut orang berubah secara tindakan. Lu suka judi gak? Ayo dong, jangan judi lagi. Seringkali orang dibilang seperti itu, dia nggak akan berubah loh. Nggak akan berubah. Ada tersinggung. Yang tersinggung, atau misalnya datang di gereja ya.
Terus dengan khotbah bilang, ayo bertobat. Hari itu dia bertobat, menangis, pulang. Tapi kok bikin lagi? Kenapa? Yang dituntut adalah perilaku. Sedangkan mindsetnya nggak diubahkan. Jadi Tuhan sebenarnya mau kita metanoia dulu. Kalau metanoia dengan sendirinya, perbuatan tindakan kita akan mengikuti pikiran kita. Tadi saya bilang, saya angkat tangan begini karena pikiran saya yang suruh. Iya. Jadi kalau pikiran saya nggak menyuruh, ya saya nggak akan angkat tangan gitu. Iya. Jadi sangat logik, metanoia, berubah dalam cara berpikir, maka kita akan fokus kepada Kristus yang selalu nyata dan tinggal di dalam kita. Kolose 3 ayat 2 dikatakan kita tersembunyi di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 27 berkata, Kristus tinggal di dalam kita. Dan Ibrani 12 ayat 2 berkata, pandanglah pada Yesus. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Artinya apa? Jangan takut menjalani hidup ini. Perjalanan imanmu pun Tuhan sudah bersama-sama dengan engkau. Memang ada jatuh bangun, tapi engkau nggak akan gagal di hadapan Dia. Dia selalu mengasihi kita dan Dia mau menuntun kita. Sehingga be fruitful yang terakhir, berbuah-buah. Itu kan di Galatia 5 ayat 22. Kasih apalagi? Buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini jadi nyanyi nanti. Ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itu bukan lagi behavior modification. Bukan lagi saya mau nunjukin saya sabar. Ya. Nggak marah. Bukan begitu. Itu dengan sendirinya. Keluar. Jadi lifestyle. Itulah lifestyle ini. Jadi lifestyle. Kasih, kita mengasihi orang bukan karena menunjukin sama orang. Nggak dilihat orang pun kita mengasihi. Ya. Itu lifestyle. Itu kenapa bisa terjadi dengan sendirinya? Karena Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air ini, dari dalam hidupmu akan keluar terpancar mata air. Mata air itu alami kan? Ya. Nggak akan habis-habis. Betul. Begitu juga buah kehidupan kita ini akan keluar dengan sendirinya. Kamu nanam pohon anggur, kamu nggak perlu paksa-paksa dia berbuah. Nanti juga tunggu waktunya, dia pasti berbuah. Ya, betul. Benar. Ya, tunggu prosesnya, metanoia dulu. Fokusnya kepada Kristus. Sekali lagi, fokus pada Kristus, bukan tiap hari ke gereja berdoa, nggak lagi mau belajar, nggak lagi mau kerja, berdoa aja. Ya nggak gitu. Fokus pada Kristus, melihat seluruh sendi kehidupan, Kristus hadir di sana. Ya. Sehingga kita bisa menggunakan Roma 8 ayat 28. Allah turut Bekerja dalam segala sesuatu apa? Untuk mendatangkan Keburukan, kebaikan. Haleluya. Itulah aplikasi kita lifestyle ini. Betul. Ya, itu dengan sendirinya, bukan lagi behavior modification, bukan lagi dibuat-buat, tapi kok berubah karena pikirannya berubah. Pasti, amin. Wow, luar biasa sekali ya Pastor ya, kita ngobrolnya nih sampai benar-benar saya juga merasa terberkati dan merasa banyak yang terbuka karena ya sering kali tanpa sadar sih kita mungkin kadang merasa bahwa iya nih udah menang, iya nih udah merdeka, tapi seringkali masih kayak ya itulah tadi mungkin karena omongan orang sekitar atau mungkin karena apa, jadi kayak masih ada dan jadinya merasa kayak iya ya nggak layak ya, iya ya nggak pantas ya, iya ya kayaknya malah jadi sayangnya akhirnya membuat jadi mundur perlahan. Sayang banget potensi yang ada malah jadi kekubur. Itulah betul. Rencana iblis. Kan di Wahyu 12 dikatakan si iblis mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam. Apa yang dia dakwa? Masa lalu lu. Iya, benar. Kamu kan begini-begini. Didakwa. Padahal kita harus temukan senjatanya dan pelurunya. Ibrani 10 ayat 10. Kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Oleh siapa? Oleh pengorbanan Yesus Kristus. Betul. Amin. Artinya di mata Tuhan hari ini, Devlin dan saya atau siapapun, Tuhan memandang kita, kalau kita sudah terima Dia, kita tetap kudus. Namun persoalannya di dunia kita memang masih bisa jatuh bangun. Iya. Tapi secara vertikal Tuhan gak memandang kita sebagai orang berdosa lagi. Dia memandang kita sebagai anak-anak yang perlu ditolong. Benar-benar. Di mata manusia kita masih bisa bilang, oh dia berdosa. Tapi di mata Tuhan enggak. Karena di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Semua dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Yesus di
Kayu salib. Bahkan ada ayat berkata, sebelum kamu berbuat dosa, dia sudah mengampuni kita. Yesus kan nggak mati 2025 yang akan datang. Ya. Dia mati 2000 tahun yang lalu. Ya. Dan dia berkata, sudah selesai. Ya. Nah, saya mau kasih disclaimer. Apakah dengan demikian kita boleh berbuat dosa? Tentu tidak. Yesus tidak kompromi dengan dosa. Kalau you mau berbuat dosa, Anda akan menanggung akibatnya. Ya. Pasti akan menanggung. Ya, pasti ada akibat. Apa yang kamu tabur itu kamu tuai. Ya, dan itu bukan penghukuman ya. Jadi seringkali kita dosa terus ya kita kena nih akibatnya, betul, istilahnya langsung menganggap bahwa ini Tuhan hukum saya. Ini Tuhan marah nih. Padahal ya itu akibat dosa dan itu ya Tuhan adil. Tuhan adil dan dia tidak bisa melanggar keadilannya itu. That's why ada yang namanya akibat, sebab akibat. Ya. Jadi kita melihat Tuhan dengan perspektif yang benar. Dia sudah menebus dosa kita, kenapa saya masih dihukum? Padahal Tuhan gak menghukum lagi. Tapi yang menghukum kita masih tinggal di dunia horizontal ini. Semua ada sebab dan akibat. Betul. Kita harus pertanggungjawabkan semuanya itu. Benar. Jadi bukan berarti jadi orang Kristen seenaknya. Ya, ya tadi yang saya bilang dalam tanda kutip gak tahu diri jadinya. Ya. Nah sekali lagi, kita bisa memiliki kesadaran Christ Center style ini, gaya hidup ini, kalau kita selalu ingat Yesus disalib. Itu aja sebenarnya berita keselamatan, berita Alkitab ini sentralnya mana sih? Yesus disalib. Bukan yang lain, bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, tetapi tentang Yesus disalib. Kalau kita selalu ingat itu, wow, saya itu berhutang nyawa. Betul. Saya nggak bisa bayar. Tapi yang saya bisa lakukan adalah saya mau setia. Yang saya bisa lakukan adalah saya mau melayani. Itu bukan hasil usaha kita. Tapi itu tadi keluar dengan sendirinya. Betul. Keluar dengan sendirinya. Betul. Be fruitful. Buah-buah roh ini keluar dengan sendirinya. Sehingga kita merdeka di dalam Kristus. Amin. Amin. Nggak ada intimidasi. Kita melakukan apa saja, kita tidak terintimidasi. Betul. Karena kita selalu ada di dalam Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Amin. Wow. Ya, seru banget tadi ya, Harvester. Saya percaya mungkin Harvester yang dengar ini kita banyak dibukakan lah. Tadi mungkin hal-hal yang mungkin tadinya masih abu-abu, yang tadi awal depannya kayak masih ngawang-ngawang, kayak apa sih itu, tapi dengan penjabaran yang begitu baik, menurut saya ini juga bisa sangat dengan bahasa yang gak kaku ya, karena ya tadi saya bilang ini pastor kita masih youthable banget. Gitu. Nah, kalau tadi Harvester manteng ini dari awal sampai akhir, ini kita ada kuis lagi nih. Jadi kuis yang terakhir karena kita masih punya satu voucher. Nah ini. Dan ini voucher yang luar biasa. Voucher menginap 1 malam di Bentani Hotel Cirebon. Nah, saya boleh ikut kuis. Ya nggak boleh. Nanti bener jawabannya. Ini kalian bisa staycation bareng keluarga atau mungkin ada saudara yang mungkin dalam waktu dekat mau hadir, mau datang, bisa di staycation nih. Kalian akan dapat 1 voucher menginap gratis dari Bentani Hotel Cirebon. Pertanyaannya simple banget, kalau kalian ngikutin dari awal sampai akhir pasti tahu. Tadi kan ada 3 poin. 3 poin yang tadi Pastor David sebutin. Nah, itu ada pembalikan keadaannya, ya kan? Tadi yang 3 poin negatif. 3 poin negatif, ada 3 poin positifnya. Nah, saya pengen Harvester sebutin 3 poin negatifnya beserta pembalikan keadaannya. Jadi beserta, jadi kayak 1 A, pembalikan keadaannya D. Nah, kayak gitu. Jadi disebutin. Jadi 1, 2, 3. Saya udah kasih clue nih. Ada 3 doang ya. Jadi nanti jangan ada 4, ada 5, ada 6. Banyak banget gitu. Jadi ada 3. Caranya masih sama. DM ke Instagram harvest_gospel_studio. Kalian DM. Jawaban yang tercepat dan tertepat itu yang akan kita kasih voucher ini. Cuma-cuma Harvester. Makanya pantengin. Dari awal sampai akhir pasti bisa jawab. Gampang banget pertanyaannya. 3 poin yang tadi ada negatifnya dan 3 poin positifnya itu disebutin. Nah, tadi caranya masih sama ya. Jangan lupa untuk follow. Terus di love juga feed kita dan subscribe YouTube channel kita.
Oke, nggak kerasa ini kita udah sampai di penghujung acara. Penghujung acara. Kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang ya. Nanti next kita bisa undang lagi Oke, Pastor thank David you. untuk ngobrol bareng lagi dengan pastinya tema yang berbeda, Iya. tapi tetap relate sama kehidupan Dengan anak kehidupan muda. kita sekarang, Tadi udah dibilang ya, ketika kita mengubah cara berpikir Pikir. kita, ketika kita menjadikan Yesus center dalam hidup kita, maka kita bisa berbuah. Nah, itu ada prosesnya ya. Iya. Jadi kita nggak bisa langsung berbuah, Ya. tapi tetap ada proses. Tetap proses itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Jadi orang-orang yang bisa berbuah lebat. Kayak pohon kan sebenarnya dari benih itu Dari ada benih proses kecil, kan. iya. Disiram, mungkin dipupuk, mungkin di apa sih, kalau pohon mangga tuh kadang suka di cacah-cacah Ditotoin katanya gitu ya, juga di beset-beset gitu supaya katanya proses lebih ya. cepet berbuah ngomongnya. Iya. Ada ya saya nggak tahu itu teorinya benar atau enggak, cuma tapi kan itu proses kan ya sebenarnya. Itu salah satu bagian dari proses yang akhirnya bisa berbuah lebat. Jadi Harvester, kita berharap nih, saya dan Pastor David berharap semoga apa yang kita sampaikan tadi benar-benar bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. So, jangan merasa kuno hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tadi aplikasinya udah jelas ya. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ini dulu nih mindsetnya dulu. Jangan bilang itu mah kuno, itu mah ketinggalan zaman dan segala macam. Itu kan mindset. Nah, kalau kita mau berubah, kita mau berbuah, kita mau jadi berkat lebih lagi, kita mau menjadikan Yesus center dalam hidup kita nih, ininya harus diubah dulu. Jangan berpikir bahwa ikut Tuhan, ikut firman Tuhan itu kuno. Padahal sebenarnya nggak kuno ya. Alkitab dari dulu sampai sekarang. Wah, meskipun sudah ditulis ribu-ribu tahun yang lalu, tetap teman-teman itu tetap jadi patokan, tetap jadi satu manual book. Ketika kita mungkin error, back to Bible lagi, back to Alkitab lagi, dan itu tidak kuno. Karena ketika kita berani hidup di dalam kebenaran firman, kebenaran Kristus yang sejati, maka hidup kita akan diberkati dan akan berbuah lebat. Ya, amin ya Pastor ya. Oke, Harvester, mungkin sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Terima kasih Pastor David sudah memberkati kita dengan insight-insight yang luar biasa, dengan tadi poin-poinnya jelas dan sangat relate banget dalam kehidupan. Terima kasih Harvester sudah setia dengerin chit-chat kita hari ini, dan semoga terberkati. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. God bless you Harvester. God bless you Harvester. See you again. Ya.